Kata Rasulullah dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini tentunya kita mengetahui bahwasanya seluruh daripada amal ibadah kita pasti ingin dan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang wajib maupun yang sunnah, kita berharap seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal ibadah yang menjadi bekal untuk akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 permasalahan yang ada. Yang pertama, kata Rasulullah dengan doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, Kau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya kita memiliki daripada ilmu yang sudah kita raih dalam kehidupan kita, tapi ilmu ini tidak bermanfaat buat kita. Bahkan tidak bisa memberikan suatu peningkatan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat ini Rasul minta berlindung. Sehingga kita harapkan dari ilmu yang sudah Allah berikan. Dengan kita berjuang untuk menuntut daripada ilmu, tentunya kita berharap ilmu ini akan kita raih dan bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Karena seluruh daripada kehidupan kita, ingin bahagia kita di dunia maupun bahagia di akhirat, tentu seluruhnya harus dengan ilmu. Hadirin yang berbahagia, yang kedua Rasulullah minta berlindung kepada Allah dari wa min qalbin la yahsya, dari hati yang tidak pernah khusyuk pada Allah. Tidak ada suatu nilai keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hanya sebatas untuk menggugurkan daripada kewajiban ibadah kepada Allah. Jadi hati inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW agar timbul daripada khusyuk. Artinya kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul khusyuk merupakan satu nilai yang terbesar dari seluruh aktivitas ibadah, khususnya sholat 5 waktu kita. Karena hati inilah yang tentunya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh aktivitas kita dimulai dengan hati kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya seluruh aktivitas dimulai dengan niat kita, dan niat ada di dalam hati kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa min da'watil la yustajabu lahu. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari doa-doanya yang ada ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawadu, rendah diri kita kepada Allah, maka tentunya Allah akan membalas dari seluruh apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Termasuk doa kita, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Segala doa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh daripada amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan ini dalam rangka untuk bisa meraih, untuk meningkatkan satu nilai ibadah kita kepada Allah. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa man nafsin la tasba. Wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah henti, dari nafsu yang tidak pernah merasa bersifat qanaah, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan nafsu inilah kita raih sesuatu hal yang terkadang kita lakukan, baik itu yang halal maupun haram. Tapi di sini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan memilih jalur nafsu yang terbaik, yaitu kita gunakan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita,
yaitu amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan termasuk daripada hati kita, nafsu yang mutmainnah, yang selalu terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.